Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Dialog 2 Syekh Kutub, Rahasia Sholawat, Jalan VVIP menuju Makrifat yang abadi. Pada suatu senja yang damai, di tanah suci Makkah, di bawah naungan langit, yang memancarkan cahaya keemasan, dua Syekh Kutub, yang dikenal dengan kedalaman ilmu, dan spiritualitasnya, Syekh Al-Rifai, dan Syekh Al-Badawi, bertemu di salah satu sudut, Masjidil Haram. Sekeliling mereka, jamaah sedang khusyuk berdoa, namun di antara mereka berdua, ada keheningan pribadi yang mendalam. Mereka berdiri sejenak, menatap Ka'bah, seolah menyelami makna hidup yang sesungguhnya. Kemudian, Syekh Al-Rifai membuka suara, memulai dialog yang akan menggugah kedalaman hati. Syekh Al-Rifai, Alhamdulillah, kita dipertemukan di tanah suci ini, Syekh. Tanah yang menjadi saksi setiap doa, dan rintihan hati para hamba. Namun, di saat banyak orang mencarinya, kita tahu bahwa makrifat bukanlah suatu hal yang mudah dicapai. Banyak yang menganggapnya sebagai tujuan yang dapat diraih dengan usaha dan pengetahuan, tetapi sesungguhnya, makrifat itu adalah karunia dari Allah, pemberian yang tak bisa dipaksakan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku bermakrifat kepada Tuhanku dengan Tuhanku." Bagaimana menurutmu, Syekh? Apakah kita benar-benar bisa mencapainya dengan usaha kita sendiri? Syekh Al-Badawi tersenyum lembut, matanya menerawang jauh, seolah menatap ke alam yang lebih dalam, di luar jangkauan fisik. Benar, Syekh. Makrifat itu bukanlah hasil jerih payah kita. Ia adalah anugerah Allah, yang datang hanya pada waktu yang tepat, kepada hambanya yang dikehendakinya. Seperti yang kita ketahui, makrifat itu adalah jalan untuk mengenal Allah, bukan hanya dengan akal, tetapi dengan hati yang tunduk dan penuh cinta. Tapi, tahukah engkau, Syekh, bahwa di akhir zaman ini, ketika guru mursyid yang memenuhi syarat semakin sulit ditemukan, ada satu jalan yang masih terbuka lebar untuk siapapun yang ingin mencapai makrifat. Syekh Al-Rifai, apakah itu jalan sholawat, Syekh? Seperti yang kita dengar, bahkan dalam masa yang penuh kerumitan ini, sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi jalan yang jelas, terang, dan langsung menuju Allah. Tidak perlu guru, tidak perlu sanad, wasilah yang panjang. Hanya sholawat yang disampaikan dengan hati yang ikhlas. Tersenyum, melihat pergerakan jamaah yang melantunkan doa di sekitar mereka. Syekh Al-Badawi mengangguk, wajahnya tampak semakin serius, seolah membuka tirai rahasia yang sudah lama terpendam. Iya, sholawat, wahai Syekh. Ini adalah kunci yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengucapkan sholawat, setiap kata yang kita ucapkan dihadapkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bacaan sholawat itu, seperti yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, dalam satu sholawat, kita menghubungkan diri dengan Nabi Muhammad, dan beliau membalasnya dengan doa yang serupa. Begitulah keistimewaan sholawat, karena di dalamnya terdapat rahmat yang tidak terhingga. Syekh Al-Rifai, subhanallah, maka, jika Allah berkehendak, kita bisa sampai kepada makrifat, meskipun tanpa mursyid. Ini adalah rahmat yang luar biasa, Syekh. Bahkan, menurut Al-Idrus, di akhir zaman nanti, sholawatlah yang akan menjadi satu-satunya jalan menuju Allah. Ini menunjukkan betapa besar kekuatan sholawat, bahkan lebih besar dari jalan-jalan lain yang harus melalui guru atau sanad tertentu. Syekh Al-Badawi menatap Syekh Al-Rifai dengan pandangan yang tajam, penuh kedalaman, seolah ada rahasia yang belum terungkap dalam percakapan ini. Sholawat ini, Syekh, bukan hanya sekadar ucapan biasa. Sholawat adalah pengakuan terhadap hakikat Nabi Muhammad, yaitu Nur Muhammad, yang merupakan hakikat dari alam semesta ini. Seperti yang kita ketahui, tubuh Nabi Muhammad tidak memiliki bayang-bayang. Ini bukanlah kebetulan, tetapi tanda bahwa beliau adalah cahaya yang bersumber langsung dari cahaya Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, aku adalah cahaya di dalam cahaya, dan Muhammad adalah cahaya dari cahayaku. Maka, melalui sholawat, kita tidak hanya memuji Nabi Muhammad, tetapi kita juga menghubungkan diri dengan hakikatnya, yaitu Nur Muhammad yang abadi. Syekh Al-Rifai
Suara azan maghrib berkumandang, menggetarkan hati mereka berdua. Mereka berhenti sejenak, seolah meresapi setiap kata yang baru saja diucapkan. Maha suci Allah, solawat itu adalah jalan, yang menuntun kita kepada hakikat, yang lebih dalam, yang lebih sempurna. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, mereka yang sampai kepada Allah, melalui pintu kenabian Muhammad, lebih sempurna, dibandingkan dengan mereka yang melalui pintu Tauhid Asma dan Sifat. Bahkan mereka yang ditarik langsung oleh Allah, dalam keadaan jitbah, pun mungkin tidak meraih keutamaan yang sama. Syekh Al-Badawi, dengan suara rendah namun penuh makna, matanya menembus batas ruang dan waktu, inilah hakikat yang perlu kita pahami, Syekh. Solawat ini adalah rahmat dari Allah, yang membawa kita menuju makrifat, yang sejati. Tidak ada jalan yang lebih mulia, untuk menujunya, selain melalui Nabi Muhammad SAW, yang adalah utusannya. Seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab hakikat, mereka yang mengenal Nabi, mengenal Allah. Karena dalam dirinya terkandung cahaya yang tak terhingga. Syekh Al-Rifai, maka, mari kita teruskan perjalanan ini, Syekh, dengan penuh cinta dan keikhlasan. Dengan setiap solawat yang kita baca, kita tidak hanya berdoa untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi kita juga berdoa untuk diri kita sendiri, agar diberi kemuliaan dalam makrifat, agar dipertemukan dengan Allah dalam keadaan yang paling murni. Syekh Al-Badawi, betul, Syekh. Dengan solawat ini, kita tidak hanya mencari keberkahan dunia, tetapi juga keselamatan akhirat. Sebab, solawat adalah jalan yang menghubungkan kita, langsung dengan Nabi, dan melalui beliau, kita sampai kepada Allah. Maka, marilah kita teruskan jalan ini, dalam pengharapan yang tak terputuskan, agar hati kita dibersihkan, agar makrifat itu semakin dekat dengan kita. Syekh Al-Rifai, berhenti sejenak, menatap langit yang semakin kelam, seolah merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Amin, Syekh. Semoga setiap langkah kita menuju Allah, selalu diberkahi, dan solawat ini menjadi perantara, yang membawa kita menuju makrifat yang sejati. Syekh Al-Badawi, amin. Semoga kita selalu berada di jalan yang penuh rahmat, jalan yang mengarah padanya. Syekh Al-Rifai, sungguh, jalan solawat ini, adalah jalan yang penuh kemuliaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab 33:56, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kamu, untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini adalah perintah Allah, yang menunjukkan betapa besar kedudukan Nabi Muhammad, di sisinya. Setiap solawat yang kita ucapkan adalah cahaya, yang semakin menyinari hati kita, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Syekh Al-Badawi mengangguk dalam-dalam, matanya terpejam sejenak. Betul, Syekh. Solawat bukan hanya sekadar ibadah, tetapi sebuah jalan, yang membawa kita menuju hakikat yang sejati. Ketika kita bersalawat, kita sedang membersihkan diri, dari noda dunia dan meraih kemuliaan yang abadi. Syekh Al-Rifai, sambil menarik nafas panjang, melihat umat yang semakin banyak berdoa di sekeliling Ka'bah. Semoga kita selalu diberi kekuatan, untuk terus bersalawat dengan penuh ketulusan. Dengan solawat ini, kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW, di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang membaca solawat untukku, pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya, dan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Syekh Al-Badawi, sungguh, betapa besar keutamaan solawat itu. Solawat yang kita lantunkan, mengalirkan rahmat, keberkahan, dan menghapus dosa-dosa. Dengan solawat, kita menyempurnakan cinta kita kepada Nabi, dan Allah akan menyempurnakan cintanya kepada kita. Keduanya pun, melanjutkan langkah mereka, menyusuri tanah Makkah, yang penuh dengan keberkahan, dengan hati yang semakin dekat kepada Allah. Setiap ucapan solawat yang mereka lantunkan, semakin menggetarkan hati, membawa mereka lebih dekat kepada makrifatubillah, lebih dekat kepada hakikat, yang sejati.